Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musabbibil asbab al-fatih lil abwab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأواب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى الصواب وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الجزاء والثواب أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, wabil khusus para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu taliyah min al-hikam al-'athariyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Pada hikmah yang seterusnya, maka berkata al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, kata beliau, ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha maidan fikratin. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi qalbu atau hati sebagaimana uzlah, yaitu menyendiri dari keramaian manusia dengan niat tafakkur billah, untuk masuk ke medan tafakkur. Yadkhulu biha maidan fikratin. Jadi hadirin sekalian, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada uzlah. Uzlah ini khalwah. Kalau di Islam suluk, mengasingkan diri dari keramaian manusia yang disertai dengan tafakkur. Jadi uzlah itu yang lebih elok lagi, uzlah dan tafakkur. Uzlah dan tafakkur. Jadi di dalam diri kita ada yang disebut dengan qalbun, hati. Jadi maksud hati di sini bukan segumpal daging yang ada di sebelah kanan dada kita. Bukan itu. Qalbun di sini adalah
yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itulah yang kita maksud. Yang mana apabila hati itu, hati yang dinisbahkan kepada Allah tadi baik, maka baiklah semua amal. Kalau rusak dia, rusaklah semua amal. Jadi maksud hikmah yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah tentang hati yang rusak. Hati yang rusak itu hati yang selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hanya memikirkan kepentingan sesaat. Waktunya dihabiskan untuk urusan-urusan dunia. Padahal manusia ciptakan, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Tapi hati inilah yang ada pada kebanyakan manusia. Hati ini, hati yang rusak tadi, hati inilah yang ada pada kebanyakan manusia. Hati yang rusak ini, hadirin sekalian, kalau kita ingin selamat, mesti diobat, dirawat, ya, diobat, dirawat, agar hati itu boleh ingat kepada Allah, agar hati itu boleh ingat kepada Rasulullah, dan ingat kepada yaumil akhir, hari akhirat. Lalu bagaimana caranya memperbaiki atau merawat hati yang rusak ini? Maka kata beliau, cara yang paling mujarab adalah dengan uzlah. Hati yang rusak itu dirawat dengan uzlah atau khalwah. Di Islam namanya suluk, tapi dimantapkan dengan, disertai dengan tafakkur. Uzlah dan tafakkur. Dengan uzlah dan tafakkur diharapkan hati yang rusak dapat menjadi baik. Hampir atau ada yang mengatakan tidak ada kebaikan uzlah yang tiada tafakkur. Jadi maunya itu uzlah dan tafakkur. Di dalam kita menyendiri, mengasingkan diri, ya, sebab Rasulullah SAW pernah berbuat demikian 10 hari beruzlah, mengasingkan diri dari keramaian, tapi dengan tafakkur. Tafakkur ini tidak akan murni bersih. Tuan-tuan serta sekalian, di dalam keramaian dia mesti konsepnya menyendiri juga. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati 70 sanatan. Tafakkur sesaat itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Karena dengan tafakkur sampailah seorang hamba kepada Allah, mengenali hakikat-hakikat sesuatu. Dengan tafakkur seorang hamba boleh mengagungkan Allah. Dengan tafakkur seorang hamba boleh mengagungkan tiap-tiap sesuatu yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur ini artinya berpikir, memikirkan. Jadi uzlah ini bukan uzlah saja, memikirkan tentang diri kita. Yang kita pikirkan itu tentang diri kita. Karena man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Lalu apa dalam uzlah itu, apa yang perlu kita renungkan? Limadza khuliqtu? Kenapa aku diciptakan? Nah, itu aja, tak banyak. Fikirlah apa tadi? Itu aja. Limadza khuliqtu? Kenapa aku diciptakan?
Dalam kita tafakur, kenapa Allah ciptakan? Dari tiada menjadi ada. Sebagai manusia ada yang merasa hidup ini untuk mengumpulkan duit, ada. Siang malam waktunya masa dihabiskan untuk duit saja, usaha. Kalau dia membantah, dia bantah. Tidak benar perkataan itu bahwa hidupku untuk demikian. Perkataannya begitu, tapi perbuatannya menunjukkan dia demikian. Jam 8 keluar, jam 5 balik. Hanya untuk urusan-urusan dunia saja. Hadirin dan hadirat sekalian, suatu hari Ibrahim bin Adham, beliau ini seorang yang sangat kaya. Suatu hari beliau menunggang kuda seperti kebiasaan berburu di hutan. Ketika beliau menunggang kuda, maka beliau mendengar suatu suara. Suara itu berbunyi, "Ya Ibrahim, alihadza khuliqta?" Wahai Ibrahim, adakah untuk ini engkau diciptakan? Jadi engkau diciptakan untuk menunggang kuda, memburu, memanah, balik itu saja. Tapi perkataan ini membekas pada diri Ibrahim bin Adham. Kalau kita begitu, sedang aja soal, paling tak buka. Lain, Ibrahim bin Adham, maka dia tinggalkan kuda, maka mulailah beliau merantau. Maka akhirnya beliau menjadi seorang ulama sufi besar. Beliau tinggalkan istananya, beliau tinggalkan harta bendanya, beliau tinggalkan jabatannya. Teringat, ya Ibrahim, alihada khuliqta. Dan pernah juga terjadi pada diri Nabi Yahya berumur 7-8 tahun. Ketika Nabi Yahya dari Baitul Maqdis menuju rumahnya, kawan-kawannya berkata, "Ya Yahya, ta'al nal'ab." Wahai Yahya, kemarilah, mari kita bermain. Apa kata Yahya? "Ma khuliqtu li hadza." Aku tidak ciptakan untuk bermain. Bukan tidak boleh bermain, boleh. Tapi kata Nabi Yahya, "Ma khuliqtu li hadza." Aku tidak ciptakan untuk bermain. Nah, itu umur 7 tahun dah bercakap begitu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang tadi saya sebutkan, firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi hidup kita ini semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah, itu kan perlu sarana prasarana. Dalam kita beribadah kepada Allah itu perlu sarana prasarana. Perlu kendaraan untuk menyampaikan kita dari rumah ke madrasah atau ke masjid. Perlu pakaian, perlu kopiah, perlu kain sarung, perlu serban, mungkin tasbih dan lain-lainnya. Semuanya itu kita perolehi dengan mencari duit. Kita cari duit untuk membeli keperluan sholat kita. Kalau sholat tahu baju, nggak boleh. Jadi adanya baju, kain dan lain-lainnya didapat dengan mencari duit. Jadi mencari duit itu untuk ibadah. Dibalik orang sekarang mencari duit meninggalkan ibadah. Kembali ya. Jadi mencari duit itu untuk ibadah. Maka perlu uzlah menyendiri. Uzlah dalam keramaian ini payah juga uzlah dalam keramaian, ya kan? Makanya konsep di Gusti Dalam di Suluk ini ya, ada rumah suluk, ada tempat lagi.
ada kelambu lagi. Dulu tanya kenapa pakai kelambu, tak mesti kelambu ni. Dulu kelambu nyamuk banyak. Jadi, supaya konsentrasi pakai kelambu dan dibaratkan kelambu itu kubur, begitu banyak analogi ini. Itulah menyendiri tadi. Maka hadis kalian dalam kitab Iqadul Himam itu, Iqadul Himam itu ditulis oleh Ibnu Ajibah, dan saya catatlah dalam catatan ini ya, supaya lebih ringkas ya. Kitab namanya Iqadul Himam, ditulis oleh Ibnu Ajibah. Tadi kita sudah sebutkan uzlah. Ma hiya fawaid al-uzlah? Jadi apa sebenarnya manfaat uzlah? Bahwa cara yang paling mujarab untuk membaiki hati yang rusak adalah dengan uzlah. Jadi apa manfaat uzlah? Uzlah itu artinya menyendiri, mengasingkan diri. Yang pertama, hadirin sekalian, manfaat dari uzlah ini, hifdzul qalbi min ar-riya' wal mudahanati wa ghairiha min al-amrad. Menjaga hati dari riya' wal mudahanah, sanjungan, wa ghairiha min al-amrad, dan lain-lain daripada penyakit-penyakit. Karena hati adalah lebih utama untuk diobati. Selalu saya sebutkan bahwa antara badan dan batin, badan ada penyakit, batin pun ada penyakit. Kalau yang sakit itu badan, meninggal orang yang sakit tadi, ditanam ke dalam kubur, dikuburkan dia, maka tamatlah riwayat penyakit yang diderita. Jadi kalau ada orang sakit badan, apa saja, meninggal di atas sebab itu, izin Allah, ditanam, hilang sakit. Kenapa mati? Tapi kalau dia ada penyakit batin, hati, dan dia mati, maka jawabannya tidak ada orang yang demikian dimasukkan ke dalam kubur, yang ada dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kalau dia mati masih membawa penyakit sombong, ada rianya, ada irinya, ada dengkinya, penyebar fitnah, sum'ah dan lain-lain, mati dia, karena dimasukkan ke kubur, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang paling utama untuk dirawat itu adalah hati. Hati. Dan uzlah itu hifdzul qalb, menjaga hati. Dijaga hati. Karena hati ini berbolak-balik. Ya, dari riya. Riya ini kita sudah bicara sedikit tentang riya itu. Jadi hadirin sekalian, pada hikmah sebelumnya saya belum sebutkan dan belum sampaikan. Insyaallah nanti kita akan sampaikan. Dalam hikmah itu sebutkan begini: idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma la yufan la yatimu natajuhu. Tanamlah keberadaanmu di tanah kerendahan, dan sesuatu yang tumbuh daripada tidak ditanam tidak sempurna. Khumul ini dia, biasanya istilah khumul. Makanya ulama-ulama dulu tuh suka berpakaian khumul. Nah, macam mana khumul? Pakaian yang tidak boleh meriakan diri. Kalau pakaian kita baru, ada potensi, ada peluang untuk menjadi riak. Tapi kalau pakaian kita buruk, betapa kata orang dulu, macam mana kita nak meriakan diri? Makanya idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah keberadaanmu, wujudanmu di bumi yang rendah. Aman, supaya tidak bangkit. Karena sesuatu yang tumbuh daripada tidak ditanam tidak sempurna. Bahayanya penyakit riya. Dan penyakit riya ini dia
Dia ada pada setiap diri manusia. Kalau kita biarkan, subur. Kalau kita tahan, tenggelam dia. Bergantung kita. Makanya suluk itulah di antara faedah. Membenamkan, mendasarkan penyakit-penyakit amrod itu. Termasuk riya. Dan mudahana. Al-mudahana itu sanjungan. Itu yang pertama. Faedah al-faedatul ulanya itu. Al-faedatul tsaniyah, faedah yang kedua dari uzlah itu adalah hifdzul basari, menjaga mata. Min al-afat al-maghzurat, dari bahaya-bahaya pandangan-pandangan. Li'anna an-nadhara ila al-asya' yujibu tafriqatal qalbi. Karena pandangan itu kepada sesuatu boleh membelah hati, terbelah hati kita. Makanya kita dari madrasah ke rumah saja, mungkin dalam 100-200 meter berjalan kita, ketika kita menghendam, hati boleh terbelah. Boleh terbelah. Tengok kanan, tengok kiri, mendengar suara pun hati boleh terbelah. Kacau. Makanya dilatih terus. Setelah kuat, barulah ya, setelah kuat. Dan begitu dia berperingkat-peringkat, berangsur-angsur. Itu namanya menjaga pandangan, supaya pandangan itu tidak terbelah. Macam kita sembahyang lah. Di depan kita itu bajunya warna-warni, gambar orang lalu, terbelah hati itu banyak. Kita udah serius sembahyang menghadapkan wajah kita ke sajadah, tertengok kita begini, terbelah hati kita banyak. Macam mana terbelahnya? Kenapa pula dipakai baju baru? Ada baju lain lagi. Nah, kan terganggu dia. Makanya sunnah kita pakai baju putih. Gambar Upin Ipin dulu ya. Makanya kita sholat itu kita disuruh memandang tempat sujud kita. Ya, mandang tempat sujud kita. Jadi memanglah kalau ditanya tuan-tuan serta hadirin sekalian, serban ini eloknya letak di mana? Sembahyang di pundak. Cuma terkadang kita letakkan di sejadah itu ada sebab-sebab tertentu. Letak elok sih kau. Kalau ada orang meletakkan di sejadah itu karena ada sebab-sebab tertentu. Tak mengapa. Suruh dia. Suruh. Ya. Kenapa tuan letak? Soalnya bagus itu ni. Udah. Yang ketiga, as-salamatu min afatil lisan. Jadi uzlah ni, al-faedah tsalitsah, faedah yang ketiga dari uzlah ini, selamat dari afat lisan, bahaya-bahaya lisan. Lisan ni. Dari apa? Minal ghibah, wal namimah, gosip. Terkadang masuk gosip juga. Iyo tu nyo. Selamat. Kalau uzlah tu, kan begitu dia. Uzlah tu itu dalam kelambu. Macam mana orang gosip? Terkadang ada orang menggosip antara kelambu. Kelambu tutup, cakap nama-nama pukul. Ya, sambil tidur. Ya kan? Batasnya papan tu aja. Papan tu anda, kelambu. Dong nggak so. Sampai jam 10. Jadi saya ini termenung juga saya ini. Ini tercatat dalam kitab Iqadhul Himam ditulis oleh Ibnu Ajibah. Apa katanya? As-salam min afat lisan. Bahaya lisan ini. Dari apa? Ghibah. Dari ghibah. Wan namimah. Gosip. Wa ghiriha min al-muhlikat, dan lain-lain dari segala yang binasakan. Saya masih teringat saya ada seorang khalifah. Sonang saya dengan si
beliau itu. Pada habis wajib zuhur kami itu, ya, 10 hari, itu jalan habis wajib zuhur itu agak cepat. Baik, lapar. Tapi kebetulan saya dah duluan, beliau agak terlambat. Sampai depan kamar saya itu, apa kabar Tuan? Alhamdulillah. Nah, ini katanya saya mau menyelamatkan dulu Kampung Tongah katanya. Lama saya paham apa Kampung Tongah. Iya. Saya diam aja lah Kampung Tongah. Dia terus Kampung Tongah. Ini kalau tak diselamatkan di Tuan Kampung Tongah ini bahaya kita katanya. Bahaya kita. Marah dia. Apa Kampung Tongah? Punya paut. Oh betul pula, ini mesti diselamatkan kata dia. Oh barulah dia makan waktu itu. Oh, berbeda makan kami sama beliau. Beliau makan lauknya ikan, kami tahu dan tempe. Sengaja tujuannya. Mau tak menginyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru khataaya ibni Adam fi lisani. Kebanyakan dosa Ibnu Adam fi lisannya. Tapi tak tahu kita dia asalnya makan soda pun berkobo. Ya, makan tu mungkin dalam 15 menit. Kombo 2 jam. Kombo itu aja. Ulang-ulang. Ini soda. Ya sudah. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-salamatu min suhbatil asyrar. Selamat dari bersahabat dengan orang-orang jahat. Ini faedah uzlah. Karena di atas dunia ini tidak semuanya baik, ada juga yang jahat. Dan ada orang jahat tapi bertobat, itulah sebaik manusia. Manusia yang baik, dia berbuat jahat dan dia bertobat. Oh, itu baik. Lianna suhbatahum fasadun azim fi dinihi. Karena bersahabat dengan orang jahat ini merosak agamanya. Wa qala ba'dhum ma fasada man fasada illa bi suhbati man fasada. Tidaklah rusak orang yang rusak itu melainkan berkawan dengan orang yang rusak. Jadi hadirin sekalian, dalam kitab itu disebutkan, ini bukan kata saya, berkawan dengan orang jahat yang belum taubat tadi, dia boleh menularkan kejahatan itu pada kita, terutama orang yang lemah iman. Pandangan mereka, peluh mereka, pandangan peluh saja boleh berpengaruh. Apatah lagi sentuhannya. Itu pinjam pula kereta, itu pinjam pula mobilnya. Anak pakai pakaian rumah, itu lagi. Menengok aja, dia boleh memberikan pengaruh. Peluhnya itu juga demikian. Apa lagi menciumnya? Kami tak boleh belum. Memandang saja begitu, apalagi mencium tangannya, memakai pakaiannya. Maka orang dulu tu bawa air. Kalau ada guru tu dia lebih air minumnya bawa. Kalau naik goli. Itu Syekh Abdul Rakan dalam sejarah ditulis ketika Syekh Sulaiman Zuhri menyuruh beliau untuk membersihkan najisnya. Pakai tangan kanan. Ditengok Syekh Sulaiman Zuhri, wahai Abdul Wahab, kelak tanganmu nanti akan dicium oleh raja-raja. Jadi tuan-tuan kalau begitu disuruh guru, pikirlah. Ya, pikir. Oleh karena itu, hadirin sekalian, makanya orang dulu biasa berwasiat, nanti kalau aku mati,
tolong guntingkan baju tuan, letakkan dalam kerendah. Sampai begitu. Atau boleh jadi ketika kerendah itu sudah dimasukkan ke dalam kubur sebelum ditimbun, bukan seorang kiai, seorang guru mungkin dengan bacaan-bacaan tertentu disapunya apa nih? Kerendah. Dibacanya ayat-ayat yang kita tak tahu. Dibacanya. Jarang saya tengok sekarang ini. Tak hafal dengan dia. Jadi begitu. Dibaca di kerendah. Untuk orang hidup aja berfaedah. Maksudnya untuk orang mati saja berfaedah, apalagi untuk orang hidup. Memandang saja berpahala. Itulah nanti di akhirat nanti kan ditimbang itu. Ditimbang dia ini bakal masuk neraka. Kata Allah, malaikat cuma cek lagi amal ini. Tak ada Allah, dah habis amalnya dah. Pernahkah dia berkawan sama guru? Ada sekali, naikkan timbangannya. Sekali aja naik timbangan, masuk surga. Dia di antara bersahabat dengan orang-orang baik, hadir dan hadirin sekalian. Yang kelima, at-tafarruq lil ibadah wa tamakkun al-mudawamah 'alaiha. Jadi tafarruq ni lapang ibadah. Jadi beruzlah ni lapang ibadah dan terus menerus lapang ibadah. Tak ada. Nanti habis tujuh nanti tiket kata nanti terus masuk ke lampu ya. Iya kata dia. Kata dia iya. Sampai sudah mana begini? Masuk ke lampu saja 50 menit. Ya kan? Itu namanya tafarruq. Lapang, tak ada yang mengganggu. InsyaAllah saya rasa di Masuluh ni tak ada mengganggu kalau masuk lampu. Ada rupanya. Saya masuk lampu jaga-jaganya. Ada begitu. Oh jangan. Yang boleh diajak kawan kita masuk lampu ni tak elok. Masuk lampu. Tafarruq ibadah wa tamakkun mudawamah 'alaiha. Lapang ibadah, lapang. Kalau di rumah ni macam mana? Tak boleh. Ada aja soal. Baru nak mulai ke 10 ni, Assalamualaikum. Ada berhenti. Udah berhenti. Pulang tamu memulai ke 10 lagi. Tahap yang bunyi, piye kocak. Jadi rumah suluh yang paling elok. Jadi tuan-tuan yang ada hafal saya yang belum pernah suluh tak? Itu pointi banyak. Ya, dulu. Yang keenam, siyanatu nafsihi wa dinihi minal khusumat. Terpelihara diri dan agama dari pertentangan. Yang mana pertentangan ini boleh menimbulkan bermacam-macam hal-hal negatif. Bermarah-marahan, dengki-mendengki, musuh-bermusuhan dan lain-lainnya. Kalau di uzlah tak ada begitu. Fokus kepada ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, rahatul qalbi wal badani. Hati dan badan menjadi lapang. Itu dah banyak kita dengar tuan-tuan sekalian. Dulu tidak lapang, beruzlah dia menjadi lapang. Kenapa? Karena sebenarnya membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membangun hubungan dengan Allah. Orang yang bangun hubungan Allah, hatinya akan menjadi lapang. Mengadunya pada Allah. Segala urusan Allah yang menyelesaikan. Serahkan pada Allah. Bukan kepada makhluk Allah, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benarlah rahatul qalbi wal badani, lapang hati, lapang badan. Makan teratur,
Makan tidak banyak kan begitu dia. Tidur ada caranya. Menyuap pun ada caranya itu. Menyuap pun ada caranya. Menyuap dengan jari, mungkin 3 jari. Ada 4 jari, ada 4 jari orang menyuap. Supaya nasi diambil itu tak banyak. 4 jari. Ada yang 5, ada 2 jari. 2-3 kali ambil, selesai begitu. Boleh, itu warna boleh, tak ada masalah, boleh. Cuma coba habisnya. Ada yang 3, ada yang 4. Ya. Yang ke-8 husul zuhdi wal qanaah. Diberi zuhud dan qanaah. Nah, jadi orang yang uzlah ini akan mendatangkan zuhud dan qanaah. Kenapa? Karena zuhud dan qanaah payah dalam keramaian. Susah ya Tuhan. Jadi pergaulan itu saja salah satu penyebab susahnya kita nak zuhud dan susahnya kita nak qanaah. Tengoklah kalau pelajar mahasiswa semester 1, semester 2 itu istiqamah. Tapi masuk semester 3, 4, 5 sudah terjadi perubahan. Perubahan pakaian, perubahan pemikiran, perubahan make up dan lain-lainnya. Kenapa? Pergaulannya. Berubah semuanya. Dulu dia menjadi contoh. Sekarang ditinggalkan. Kenapa? Sudah hilang zuhud dan qanaah. Kenapa? Pergaulan. Maka bergaul bukan tidak boleh. Tapi hati-hati juga dalam pergaulan. Dan kita tidak boleh silau memandang orang lain. Kita jadikan diri kita, sejarah kita berbeda dengan sejarah orang lain. Tidak boleh kita samakan sejarah kita dengan sejarah orang lain. Dia berbeda. Maka kita mesti menjadi diri kita. Kita tidak boleh menjadi diri orang lain. Yang ke-9 wujudan halawatut ta'ah. Dapat manis taat. Dapat kemanisan itu. Qala Abu Talib Al-Makki. Ini seorang ulama penulis satu kitab namanya Qutul Qulub. Ya, Abu Talib Makki. Kata beliau, la yakunu al-muridu sadiqan hatta yajida fil khalwati min halawati wan nashati wal quwwati ma la yajidu fil alaniyah. Tidaklah seorang murid itu benar sehingga dia mendapati dalam khalwat itu manis, rajin dan kuat ibadah, sesuatu yang tidak ada ditemukan di tengah orang ramai. Terkadang seorang hamba itu dia kuat, dia ibadah kalau ramai orang. Kuat dia 1000 rakaat tahan waktu 1000 di rumah 1 rakaat punya. Begitu dia. Itu tak boleh. Jadi dia nasyak, semangat, rasanya manis kalau di hadapan orang ramai. Teman-teman pernah saya ceritakan seorang ayah dulu. Dia sembahyang jam 9 pagi. Jadi berbunyi teleponnya ini. Diangkat anaknya umur 5 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Mana ayah? Ayah sedang salat duha. Melambung-lambung ayah. Ayah dongak. Ayahnya dengar. Sedang sembahyang. Mana ayah? Ya, ayah sedang duha. Angke ayah. Besoknya ayah sembahyang juga. Jam 9 pagi. Bunyi telepon lagi. Mana ayah? Sembahyang subuh. Mengamuk ya. Habis sembahyang tuh panggilnya. Nanti yang bilang ayah sembahyang subuh, bilang ke Tuhan. Bohong ini. Kalau tahu orang kita sembahyang duha berbunga-bunga. Tapi kalau orang tahu kita sembahyang subuh jam 9, itu marah. Itulah dia manusia.
Itulah yang kita ubah. Jadi di dalam keramaian kita nasyat semangat, tahan berdiri, merasakan kemanisan. Kata kitab itu bukan begitu. Kuat merasakan kemanisan di dalam kita uzlah itu, bukan dalam keramaian. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10, at-tamakkun ma'a at-tafakkur al-khalis ad-daim wa huwa al-maqsud al-a'zam bil khalwah. Ya, ini tidak semua boleh melakukan ini. Tafakkur, ya, dengan tafakkur khalis yang murni, yang berterusan. Inilah maksud dari uzlah itu. Jadi kita uzlah, kita pun bertafakkur, memikirkan, ya Allah, untuk apa diciptakan aku? Begitu masih ada itu sudah. Sesaat aja. Ya Allah, untuk apa diciptakan? Lebih elok dari min ibadati 70 sana, 70 tahun. Tapi yang tafakkur elok lah, yang khalis. Ya, bukan main-main, serius. Menghadirkan itu bukan mudah. Maka seorang murid bertanya kepada gurunya, "Kaifa at-tariqu ila tahqiqil ibadah wa tahsili halawatiha?" Bagaimana ibadah itu mantap dan manis? Macam mana ibadah kita boleh elok dan manis rasanya? Maka guru menjawab, "La tanzur ila al-khalqi wa khassatan abna' dunya." Jangan engkau melihat kepada makhluk, khususnya pecinta dunia. Orang yang suka dunia ini jangan tengok. Jadi kata murid, tak sanggup aku wahai guru. Bagaimana aku boleh tidak melihat wajah makhluk, sedangkan aku seorang pedagang. Macam mana aku nak menjual barangku pas tidak aku melihat wajahnya? Tak sanggup. Kata guru, qala asy-syaikh fala tasma' kalamah. Kalau engkau tidak mampu untuk tidak melihat wajahnya, jangan engkau dengar perkataannya. Fa inna kalamahum kaswah. Karena perkataan mereka itu menimbulkan keras hati. Karena pandangan mereka itu zulmah, menimbulkan gelap dalam hati. Abna' dunia, orang cinta dunia ini, kalau mandang kita, kata orang sufi, dipandangnya kita, itu zulmah, menggelapkan hati. Kita dengar cakapnya, kaswah, menimbulkan keras hati. Tak sanggup, tak boleh guru. Aku masih mendengar juga. Qala fala tu'amiluhum. Jangan engkau bermuamalah dengannya. Jangan bermuamalah. Tak sanggup juga. Al-syaikh fala taskun ilaihim fa inna sukun ilaihim halakatun. Jangan engkau merasa tenang bersama mereka. Tenang mereka. Asal datang dia tolak hati itu. Oh, ini namanya halakah, membinasakan. Itulah dia tuan-tuan. Ya, jangan tolak. Ini sampai mengadu loh. Dia ada sampai mengadu. Kalau kita bercakap sama dia, halakah. Itu suatu yang membinasakan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.